wabarakatuh. Pure Morality and Bengsma. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, di kesempatan sore hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Ibu sehat. Ibu kenalan dulu dong dengan sahabat inspiratif yang ada di rumah nih. Di kesempatan sore hari ini mungkin kita akan juga banyak ngobrol nih ya Bu tentang peran perempuan ini ya Bu ya. Peran perempuan menjadi garda depan melawan narkotika. Kenalan dulu Bu, mungkin teman-teman kan belum tahu nih, biar agak rileks. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Eis Roisatul Huria. Saya Ketua Sri Kandi Gan Banten, Generasi Anti Narkotika Nasional Banten. Dan kebetulan saya sebetulnya hanya pengganti nih ke Pak ini. Harusnya yang di sini nih Ketua Pak Durawan, karena kebetulan ada sesuatu, jadi saya yang di sini. Semoga tidak mengurangi rasa senang dan alhamdulillah saya bisa bersyukur bisa diundang ke Kak Faiz nih. Ya, alhamdulillah. Bisa berkenalan dengan teman-teman. Jadi alhamdulillah saya di sini walaupun pengganti, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kita untuk bersilaturahmi di sini, Kak Faiz. Iya. Oke, sahabat inspiratif semuanya, di kesempatan sore hari ini saya bersama Haja Eis ya. Dan beliau adalah salah satu Haja Eis Roisatul Huriyah ya. Beliau adalah salah satu ketua Sri Kandi DPD GAN, Gerakan Anti Generasi Anti Narkotika Nasional. Nah, sore ini teman-teman serta sahabat-sahabat nih acaranya seru dan luar biasa ya, karena kita akan membahas tentang peran perempuan menjadi garda depan melawan narkotika. Iya, betul. Ini temanya sangat menggelitik. Sebenarnya Ibu, ini kalau dikatakan sebagai pengganti enggak juga Bu. Pas banget sebenarnya. Ini cari. Iya. Terima kasih kalau begitu. Jadi kita sama-sama belajar ya, Kak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat saya di sini. Dan di kesempatan kali ini juga nanti Ibu banyak ya akan membahas seputar peran perempuannya nih. Iya. Peran perempuannya tentang gerakan generasi anti narkotika. Oke, mungkin Ibu dulu deh sepatah dua kata nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi narkoba ini, Kak Faiz, sudah merusak tatanan hidup kita di Indonesia ini. Padahal kita sebagai umat Islam sudah ada di dalam Al-Quran, kita harus menjauhi segala bentuk narkoba. Dan dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran ini, peran ibu-ibu itu sangat penting, Kak Faiz. Setidaknya gini, kita dalam lingkungan keluarga, kita itu ibu itu kan madrasah, maksudnya guru pertama di keluarga. Jadi kita dalam pencegahan ini harus betul-betul, karena kita harus menyayangi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam narkoba. Dan kebetulan Kak Faiz, kenapa saya ada di GAN? Sebetulnya saya di GAN itu baru 2 tahun lah, mungkin 2 tahun. Ada saudara saya mengajak dan saya ini. Dan kebetulan juga saya bukan ini ya Kak Faiz ya. Saya dulu suka di ketua PKK, karena suami saya kebetulan almarhum, kebetulan camat. Jadi
kalau saya misalnya ke desa atau ke pengajian, saya emang selalu penyuluhan narkoba, tapi belum masuk ke organisasi ya. Jadi berangkat dari situ, berangkat dari ibu-ibu yang sering ke saya mengeluh. Saya seorang ibu hampir menangis, saya sering menangis karena melihat ibu-ibu itu yang lapor ke saya atau ngadu lah intinya. Mereka bilang ya anaknya di penjara lah. Banyaklah penyalahgunaan narkoba ini Kak Faiz. Jadi bukan di kota, malah di kampung. Kampung-kampung udah banyak banget. Karena kan narkoba itu banyak jenisnya ya Kak Faiz ya. Kalau yang di kampung itu malah yang jenis yang apa tuh namanya yang kayak tramadol, eksimer itu yang bisa beli. Dan prihatin sebagai seorang ibu, saya sangat prihatin melihat di kampung saya, termasuknya saya kebetulan saya di pantai lah intinya ya, di daerah akhir ke Cinangka sana, saya orang Cinangka. Jadi banyak juga anak-anak yang meninggal dunia gara-gara narkoba ini. Makanya garda terdepan, kenapa menjadi peranan perempuan menjadi garda terdepan? Ya betul Kak Faiz, ibu lah intinya. Gimana kita saling menyayangi anak. Gimana karena dengan globalisasi sekarang ya di Facebook atau di banyak medsos sekarang itu, jadi justru kita takut karena lebih mengakses anak-anak melihat intinya garda terdepan itu jauh keluarga intinya agama lah. Kita harus anak-anak diajarin dulu agama agar menjauhi barang terlarang ini, karena gimana nanti Kak Faiz kalau sudah Indonesia udah ke berapa ya, Indonesia tuh udah kalau Banten tuh udah ketiga se-Indonesia yang paling banyak narkoba ya, kenakalan remaja itu dari remaja sampai 35 tahun banyaknya tuh anak pelajar gitu. Karena mereka gampang beli gitu lah, intinya gampang, yang murah, kalau yang mahal mungkin mereka tidak kebeli Kak Faiz. Iya. Teman-teman serta sahabat-sahabat, ternyata memang ini Banten sangat mengkhawatirkan dalam dunia narkotika ya. Apalagi memang tadi Haji Ais sudah mengatakan Banten ini nomor ketiga ya di nasional pekonsumsi narkotika ya, dan itu juga banyak di kalangan anak-anak muda. Tentunya peran perempuan menjadi garda depan ini tepat sekali apa yang memang dikatakan oleh Ibu Hajah Ais ini ya, bahwa memang perempuan ini menjadi madrasatul ula, artinya memang menjadi pendidikan pertama bagi seorang anak-anaknya supaya memang anak-anak ini bisa terhindar dari penyelewengan yang dilakukan oleh bandar-bandar narkoba ya, yang mungkin juga ini menghinggapi anak-anak muda kita, sehingga memang generasi anak-anak muda kita hilang ya masanya. Dan kalau Ibu melihat sendiri nih bagaimana memang perempuan ini menjadi salah satu sektor penting ya. Seberapa penting sebenarnya Bang Bu? Sangat penting sekali. Karena ini juga bukan remaja aja, sekarang narkoba itu semua kalangan ya Kak Faiz. Tapi emang kita yang paling mengkhawatirkan itu remaja, yang umur remaja sampai 35 tahun, yang anak remaja sekolah ya, yang produktif lah, remaja yang produktif. Mereka malah banyak terkena itu Kak Faiz. Padahal dan kami di GAN itu Kak Faiz ya, ada sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis massa gitu Kak Faiz. Justru GAN ini lahir berangkat dari keprihatinan dan rasa sayang orang tua terhadap anak, di mana orang tua pasti menginginkan kan anaknya sukses ya Kak Faiz ya. Jadi makanya kenapa saya juga ada di GAN, karena saya melihat visi misinya bagus, dan ini kita intinya mudah-mudahan kita bermanfaat buat orang lain walaupun kita sedikit. Jadi kita itu di GAN sering juga penyuluhan Kak Faiz. Penyuluhan kita ke SMK, ke SMA, ke SMP gitu. Tahu ke ibu-ibu kemana. Alhamdulillah kita di GAN ini bisa gitu ya, maksudnya bisa itu ya, intinya bisa bersilaturahmi, dan saya memberikan walaupun sedikit mudah-mudahan anak-anak khususnya Banten ya,
udah narkoba, jauhi narkoba. Karena itu gimana siapa nanti yang ngeganti kita, yang ngeganti Pak Lurah. Kalau anak-anaknya meleot, apa tuh meleot? kena iya kan malehoy kalau bahasa sekarang kan. Iya, siapa yang nanti yang ngegantiin lurah, yang ganti camat kita, yang jadi bupati, yang jadi gubernur. Makanya saya itu keprihatinan, intinya saya berangkat dari keprihatinan dan karena pengaduan ibu-ibu yang anak-anaknya narkoba itu Kak Faiz, yang membuat saya kenapa saya berada di GAN gitu. Tapi semua penggiat juga alhamdulillah. Kita sama-sama, cuma kebetulan saya di GAN, ada yang di Perang, ada yang di LAN, ada yang di DM apa tuh, maksudnya semua lah banyak. Banyak, ada di perisai juga. Cuma ya itu tadi berangkat dari saya melihat visi misi dan ya alhamdulillah saya kebetulan dulunya juga sering penyuluhan, tapi pas lagi nggak ada suami Kak Faiz, saya di rumah. Ada teman udah alhamdulillah kita bergerak lagi, mudah-mudahan bermanfaat saya walaupun ilmu saya sedikit sebetulnya di narkoba Kak Faiz. Saya bukan ahlinya maksudnya, tapi saya ingin khususnya Banten kita bebas dari narkoba gitu aja Kak Faiz. Teman-teman dan sahabat-sahabat, ternyata memang menurut Haja Ais Roisatul Huriyah ini peran dari seorang perempuan ini sangat penting. Karena generasi-generasi cemerlang kita jangan sampai rusak dengan hal-hal yang sepele ya. Contohnya memang perubahan yang memang lingkungan yang membuat anak-anak muda kita tidak berkembang dengan secara baik dan bagus. Nah teman-teman serta sahabat-sahabat tentunya masih banyak penasaran ya bagaimana peran GAN ini di Provinsi Banten. Nah teman-teman serta sahabat-sahabat juga nanti bisa ikutan bertanya dengan memberikan komentar-komentar di bawah komentar ya. Dan juga kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh partner kita nih dari Karang Taruna Kecamatan Walantaka yang sudah menjadi sponsor kita. Kemudian juga ada dari BMI Baitul Munzalan Indonesia cabang Banten yang sudah berpartisipasi menjadi sponsorship kegiatan kita. Ada juga KIM Kelompok Informasi Masyarakat Kota Serang beserta juga dari Lembaga Anti Narkotika nih ya. Terima kasih Ibu yang sudah menjadi juga bagian daripada sponsorship kita di acara kegiatan podcast sore hari ini. Nah kita balik lagi nih Bu ya. Artinya memang ternyata memang Ibu sudah banyak melakukan penyuluhan. Ibu sempat nggak sedikitnya ketemu dengan pelaku-pelaku konsumsi narkoba itu ketika memang mereka seorang anak-anak curhat sama Ibu gitu? Sementara ini mereka tidak berani Kak Faiz. Oh tidak berani. Justru saya kadang kalau penyuluhan saya minta ke mereka tolong kalaupun ada Ibu tidak akan maksudnya kita juga kalau hanya pemakai mungkin kita kan koordinasi dengan BNN gimana caranya. Tolong kata saya tuh menghubungi Ibu, ini WA Ibu karena mungkin mereka malu. Justru akhirnya saya yang lebih prihatin dan saya suka nangis itu Kak Faiz. Justru mereka malah setelah ketahuan malah setelah ditangkap polisi, setelah ibunya nangis ketemu saya gitu karena anaknya di penjara gitu. Itu justru saya sering penyuluhan tuh saya pengen gitu maksudnya ingin tuh anak-anak yang udah pernah kena atau gimana udah pernah pakai ya karena Kak Faiz terus terang sekarang gara-gara narkoba ini akhirnya kemana-mana Kak Faiz. Jadi punten banyak yang pelecehan seksual, banyak yang meninggal juga banyak usia produktif gitu yang saya tadi bilang tadi Kak Faiz. Gimana ke depan nanti Indonesia apalagi dalam kemerdekaan ini kan kita Indonesia seolah banyak kita Indonesia maju ya. Gimana mau maju kalau generasinya itu malah hancur narkoba. Dan Banten kenapa ke Banten mungkin karena Banten itu banyaknya kan pantai ya. Jadi itu surga buat bandar makanya kalau bisa tuh bandar udah hukum mati aja kalau menurut saya. Kalau pemakai mah mungkin karena dia korban kita nanya dulu ke BNN atau ke kepolisian gimana kalau korban ini apa kita direhab apa gimana diobatin kasihan juga. Dan ini Kak Faiz terus terang karena mungkin sekarang maraknya yang namanya yang murah-murah tuh apa tramadol atau eksimer di warung-warung bisa beli murah.
Jadi sekarang ini saya banyak laporan dari desa, dari kecamatan ya, yang dari itu justru mereka sekarang oplos ya. Oplos ya. Misalnya apa tuh yang obat-obat harusnya buat obat sakit, mereka malah dikonsumsi ya dengan berlebihan semua. Jadi obat-obatan juga yang kalau berlebihan kan akhirnya banyak juga yang meninggal. Gitu, Kak Is. Ini juga sangat tragis ya Bu bagi kalangan kita ya. Artinya memang masa depan mereka luluh lantah ya, gitu kan. Gitu. Nah, dan kalau kita melihat memang bangsa kita ini kan kalau menurut Soekarno mengatakan berikan 10 pemuda kepadaku maka akan ku goncangkan dunia ya. Iya, gitu. Kalau sekarang kebalik gitu kan. Berikan 10 pemuda kepadaku maka aku akan jadikan cheerleader gitu. Iya, gitu. Bapak. Jadi justru kan kita takut ya, makanya ibu karena seorang ibu, makanya kalau pergaulan khusus saya ibu ya, anak tuh mending di rumah, walaupun mau berapa orang banyak di rumah kelihatan gitu kan. Jadi ibu itu harus betul-betul memperhatikan kasih sayang seorang ibu ke anak itu, jangan cuek Kak Is. Mentang-mentang anaknya udah gede, udah siapa tuh yang ngambil, yang nyamper gitu ya. Harusnya kan kita bertanya mau kemana gitu. Intinya kasih sayang ibu. Ya pastilah Kak, tidak dipungkiri kasih sayang ibu berlebih ya. Cuma maksudnya sering memperhatikan. Saya kadang kalau ke penyuluhan ke ibu-ibu itu Kak Is misalnya gini, anak berperilaku nggak lazim lah, kadang nggak lazim, tolong ibu rangkul, tolong tanya, jangan dimarahin gitu Kak Is. Kalaupun misalnya Bu kadang katanya di bawah risbang dia banyak itu untung rokok, aluminium foil kan yang bekas aqua, awas Bu ya itu. Makanya saya sering penyuluhan itu ke ibu-ibu. Gimana sih Kak Is perihnya seorang ibu, apalagi mengalami. Kita aja yang melihat saudara atau tetangga atau temen yang anaknya kena narkoba itu, saya nangis. Saya sering nangis. Makanya kalau penyuluhan itu saya kadang di tengah-tengah anak udah gelisah, karena kalau kita penyuluhan monoton juga mereka tidak mau tuh Kak Is. Jadinya makanya saya kadang puisi, kadang saya sholawatan gitu. Jadi mereka bergembira lagi, akhirnya mereka pada nge-WA ke saya gitu, berani gitu Kak Is. Dan ternyata memang ketika memang ibu melakukan proses-proses penyuluhan, banyak juga ya ibu-ibu yang curhat sama ibu ya gitu ya. Gitu. Itu banyak ibu ketika memang banyak melakukan penyuluhan itu di daerah Kota Serang sendiri atau di daerah-daerah mana nih? Sepanjang kita Sebanten ya, sepanjang ini dan ini di Pandeglang, Lebak, Kota Serang juga, Kabupaten juga gitu. Dan saya ya hanya itu kayaknya, sebelum ke Tangerang hanya sedikit ada juga sih. Nah, yang membuat ibu nih, Ibu Haja Ais paling terharu ketika melakukan penyuluhan itu ya. Itu hal apa tuh yang ceritanya benar-benar menyentuh gitu kan di hati ibu? Itu ada ibu-ibu yang nangis anaknya di sini, akhirnya ya intinya dia malu ke masyarakat, malu gitu intinya. Ya Allah, gimana kalau ke saya intinya. Makanya kita selalu waspada. Jadi kalaupun anak-anak di rumah, kebetulan saya anaknya 4 ya Kak Is, ada yang udah menikah 2, yang belum 2. Jadi saya mending di rumah itu rame daripada anak saya nyari. Takutnya kan sekarang pergaulan lingkungan. Lingkungan kita itu lingkungan sekarang takut gitu maksudnya. Karena bandar ini katanya kata yang sudah itu, dia tadinya mau dikasih katanya Kak Is. Dikasih dulu dia tuh katanya, ada dua dikasih, ternyata akhirnya bisa yang paling enak itu bisa ngambil uang orang tua gitu ya mungkin itu karena dari pergaulan itu. Pergaulan yang salah memang membuat anak itu tidak bisa teratur dengan baik ya, dan tidak bisa dikontrol dengan baik nih ya. Dan teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif yang ada di rumah ini, terima kasih yang sudah berpartisipasi di kesempatan sore hari ini, yang sudah menonton. Ada Kang Emon ya, Ketua Karang Taruna Kecamatan Walantaka. Terima kasih Kang Emon. Kemudian juga ada
Teh Sultanah Majida, terima kasih. Kemudian juga ada Ali Fikri, Ali, terima kasih. Untuk teman-teman serta sahabat-sahabat yang lainnya yang ingin bergabung bersama kita bisa langsung bergabung dengan memberikan beberapa pertanyaan atau mungkin juga ingin memberikan satu saran untuk gerakan ya Bu ya. Generasi anti narkotika nasional. Nah, Bu, ngomong-ngomong ketika Ibu berkolaborasi dengan BNN nih ya Bu ya, GAN ini. Nah, ketika menemukan korban dari anak-anak tuh Bu, rata-rata dilakukan penyuluhan langsung di penjara atau di ini dulu Bu? Sementara ini ke saya nggak ada. Ke saya nggak ada yang langsung minta direhab. Tapi saya ke ketua tuh, kalau ketua kayaknya ada mungkin langsung dengan BNN. Jadi kalau ke saya justru itu kata saya kalau penyuluhan tuh saya pengen gitu. Saya sampai nangis-nangis, sudah kalau memang terlanjur jangan takut, karena mereka itu menjadi momok, takut ditangkap polisi. Jadi mereka itu narkoba itu yang pemakai ya, pemakai itu mereka nggak mau rehab itu karena tadi itu takut dikucilkan, takut nggak diaku sama masyarakat gitu tuh. Ibu keluarganya takut, makanya kadang diumpetin lah intinya. Padahal harus diobatin nih anak. Gitu. Mereka malah takut ditangkap polisi. Padahal kalau memang mereka dengan sadar, BNN tuh ada yang jalurnya. Kalau langsung daripada kita udah kalau lagi pakai ditangkap polisi itu lain ya. Bukan ranah saya ya, tapi saya tuh pengen mereka tuh sadar bahwa pengen biar pada sehat lah. Dan tentunya juga kesehatan ini penting ya bagi generasi-generasi cemerlang kita, generasi-generasi muda ya, karena memang narkotika ini musuh yang sangat benar-benar ya Bu ya, sangat mengkhawatirkan ya Bu ya. Karena kalau orang udah terkena narkoba tuh pasti lupa ingatan ya. Nah, ya hanya dua itu kata udah ada korban narkoba. Ke rumah sakit atau mati. Makanya saya gitu mau katakan kalau udah narkoba itu ya kalau memang tidak mau diobatin ya ke rumah sakit atau mati atau di penjara kan. Ya makanya maksud saya jauhi narkoba untuk anak muda tuh kan. Saya paling seneng emang di anak-anak itu kita tutup, dan kebetulan di ibu-ibu juga banyak yang awam. Ibu-ibu itu ada yang malah kata ibu tadi padahal karena ketidaktahuan ibu-ibu bahwa aluminium foil atau di situ ada botol minuman, ada sedotan itu buat ngebong kan namanya. Itu padahal itu alat buat anaknya gitu, malah dirawatin, punya si AA katanya dirawatin karena saking nggak taunya. Makanya sebetulnya kami sedih juga nih, tadinya kita program kita banyak banget nih, banyak banget ke sekolah, ke Majelis Taklim. Saya udah ke kebetulan ada di MUI ada teman, dan ada saya udah ngomong ayo kita di pengajian atau di mana, nggak apa-apa saya panggil saya, maksudnya hanya sedikit saya ngasih tahu walaupun ilmu saya sedikit di narkoba, karena saya alhamdulillah keluarga atau saya belum pernah atau jangan pernah itu jauhin itu jangan ada di keluarga saya, jangan ada. Ayo kita bersama-sama gitu berantas narkoba ini dengan penyuluhan, dan kebetulan saya juga di medsos sering ke Pak Anies. Biarin orang mau ngomong apa, saya pokoknya terus di FB, di berapa FB pokoknya saya mungkin Tafaik lihat ya. Jadi FB saya penuh jauhi narkoba gimana pun, karena ya Indonesia nanti tahun 2020-30 udah tadinya kita mau jadi Indonesia unggul, bakalan lembek gini. Pada udah kena gini Karena memang sepanjang kita ketahui memang Indonesia ini luas dengan sumber daya alamnya ya. Apalagi betul. Memang banyak lautan gitu kan. Apalagi juga Banten ya.
kemarin juga ini Bu yang di apa namanya di Tak-Takan itu ya, Iya. hampir banyak sekali ya. Banyak. Ini juga bombardir khususnya di Kota Serang, Iya. ibu kota Kan provinsi. kemarin ada lagi tuh yang di Tangerang yang di truk sayur. Oh, truk sayur. Iya. Hmm. Itu ada lagi, jadi ya intinya karena kita kan daerahnya sepanjangnya banyak lautan juga Kak Faiz. Dan sampai sepanjang sampai ke Lebak ke sana itu kan lautan, jadi bisa aja mungkin mereka ya kita nggak nyangka ya bukan Iya, ya iya. bukan nyangka. Ya misalnya ke nelayan atau kan gampang nelayan di sini di sana bisa berhenti kapal dari luar, jadi Iya, kita iya, nggak bisa. Mudah-mudahan kalau ada pencegahan awal ya yang tadi itu peranan perempuan itu Iya. peranan ibu lah intinya. Iya, iya. Mudah-mudahan narkoba khususnya di Banten bisa sirna gitu. Iya. Dan Banten menjadi anak mudanya jadi sehat-sehat. Tentunya kepedulian besar bagi seorang perempuan juga ini penting, sahabat-sahabat inspiratif semuanya, karena memang bagaimanapun perempuan ini menjadi salah satu garda depan untuk melindungi anak-anak kita sendiri ya. Iya. Belum tentu mungkin kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tiba-tiba ada berita yang sangat mengkhawatirkan, Iya, gitu kan. Makanya juga kedekatan antara orang tua itu sama anak penting ya Bu ya. Penting sekali Kak Faiz. Jadi maksudnya kalaupun anak mungkin dia mau curhat atau mau apa, kita hanya yang sebagai orang tua yang harus menanyakan, karena mungkin saking takutnya kalau anak-anak karena mungkin belum apa-apa ibunya atau bapaknya marah-marah bisa aja. Iya. Jadi karena keprihatinan itu banyak yang meninggal, banyak yang pelecehan itu karena ya dari narkoba itu mereka tidak kebeli yang mahal tapi yang murah diracik-racik sama mereka. Iya. Akhirnya ya maut ya kata ibu tadi, ke rumah sakit atau maut. Iya, teman-teman serta sahabat-sahabat semua, ternyata memang edukasi tentang narkoba ini penting ya. Mungkin saat ini kita belum mengenal ya, tapi tetap ya kita waspada itu penting ya Bu ya. Iya, waspada itu penting karena memang tanpa waspada juga, tanpa memang kewaspadaan yang memang kita lakukan juga bisa jadi sektor-sektor pengedar narkoba itu bisa menyusup dari segala penjuru nih ya Bu ya. Iya. Apalagi peredaran narkoba ini sangat masif sekali ya, gitu kan. Ibaratnya kayak sinyal telepon genggam aja ya Bu ya. Gitu. Dicari-cari gitu kan. Ini juga sangat mengkhawatirkan ya bagi kita. Nah, makanya ini sore hari ini kita juga memberikan satu edukasi untuk teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Posisi kita sebagai seorang perempuan tentunya harus menjadi garda depan sekali lagi untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita benar-benar terhindar ya Bu ya. Iya. Terus setidaknya memang ini sudah banyak titik-titik ya Bu ya yang dilakukan untuk sosialisasi Bu. Iya. Jadi sebetulnya udah banyak karena Udah kita banyak. zaman pandemik ini ya. Iya, Jadi iya. kita saya paling juga di medsos. Oh, di Di medsos medsos. hanya mungkin yang baca cuma anak muda ya. Saya tuh pengennya tahun ini tadinya kita dibanyakin ke majelis taklim, saya udah menghubungi yang teman-teman yang jadi ustadz jadi kiai, udah saya masuk nanti sama teman-teman penggiat di Banten, bukan hanya GAN ya. Iya, Kita iya. banyak penggiat di Banten ini, jadi kita pengen terutama program Sri Kandi ya. Iya, program. Dan kebetulan saya ketua Sri Kandi juga ya, Sri Kandi GAN. Jadi program Sri Kandi itu sebetulnya udah banyak ke remaja, ke ibu-ibu, dan saya minta ke Pak Ustadz atau Pak Kiai walaupun di sela-sela pengajian kata saya tolong selipin sedikit gitu tuh, maksud saya selipin bahwa bahaya narkoba ini betul-betul lagi merusak tatanan hidup bangsa kita. Gitu. Ini sangat mengkhawatir sekali ya bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Ternyata ini saya juga kekhawatiran sendiri nih Bu ya. Iya, Apalagi betul. mungkin di 6 kecamatan nih di Kota Serang juga pasti peredarannya masif nih, kemana-mana Iya, masuk nih ya, masuk. gitu kan. Gitu. Mungkin saat ini belum nih. Nah, saya juga mungkin di wilayah saya sendiri nih Bu ya. Iya. Ini juga salah Karena satu itu kayak hantu ya. Kayak Iya. kalau bahasa kita ya tadi kata Pak Dokter lah kayak bobongkong, kayak kita corona. Iya. Corona tuh ada di mana-mana katanya, Iya, iya. tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau bahasa kita kan kayak gini, kayak zaman dulu kan
kita takut nih ke Pak Is nih ada bobongkong. Iya. Kalau di sini apa ya namanya? Kalau tuh pocong. Pocong. Nah, pocong itu kan nggak ada tapi ditakuti. Iya. Jadi sekarang juga sama kayak corona, kayak narkoba itu sebetulnya ada di mana ada tapi kita nggak tahu wujudnya. Kalau ibu-ibu ya, Iya. kalau pemakai kita nggak tahu, udah biasa. Kalau terutama saya kadang kan nggak ini gitu, walaupun hanya alhamdulillah lagi kapan saya minjem tuh ke BNN tuh alat peraga, ada apa tuh namanya pameran. Ada pameran di kabupaten dan sebetulnya pameran. Saya bekerja sama dengan BNN, saya minjem alat peraga yang ternyata Kak Faiz ya kita apa namanya tidak asing gitu, hanya pel, hanya kayak gini-gini. Oh itu ternyata narkoba. Saya dikasih tuh ke Pak Is satu apa namanya satu koper. Jadi alat-alat peraga bawa bermacam-macam itu narkoba. Ada mungkin kayak ganja, kayak kalau nggak tahu kata saya mah kayak itu kayak apa namanya kayak daun singkong. Daun singkong. Kalau nggak tahu itu kan pasti dipasak itu sama kita. Kita nggak tahu kalau ditanam misalnya coba kita nanam ganja dikasih misalnya kan sama bandar. Ya kebetulan karena saya penggiat, karena saya tidak tahu misalnya, untung saya lihat oh ternyata hampir persis mirip gitu tuh Kak Faiz. Jadinya banyak sekali bermacam-macam. Akhirnya saking tidak kebeli tuh mereka, misalnya udah nggak kebeli, akhirnya ngambil punya orang tuanya, ngambil punya adenya, nggak kebeli juga, akhirnya ngoplos. Saya dengar ada di satu kecamatan itu katanya ke Pak Iskomi sama apa tuh cap orang tua sama apa tuh katanya di mik lah kalau bahasa itu ya, kalau bahasa kerennya di mik ya. Iya jadi dia minum akhirnya kejang Kak Faiz hancur semua kan. Jadinya ya masa komik 10 misalnya katanya. Terus apa tuh di mik itu sama mereka diminum bareng-bareng ya, meninggal bareng-bareng. Ketemu nggak tahu ketemu nggak tuh di sana tuh Kak Faiz. Kayaknya nggak ketemu tuh. Udah sama Mas. Dulu juga saya sempat Bu mengikuti pelatihan dari BNN ya, membedakan antara daun apa namanya daun ganja ya. Saya kira memang itu daun seledri Bu untuk ngebasmi. Iya betul. Kalau di sana gitu. Keriting gitu ya Kak Faiz ya. Oke, kalau kita sebagai hobi tukang makan bakso mungkin itu langsung diambil gitu. Diambil, ditanam udah gitu pas ada pemeriksaan ya kita positif deh Kak Faiz. Nanti jadinya mabok genjer lagi. Oke teman-teman, luar biasa nih sahabat-sahabat dan sahabat inspiratif yang ada di rumah. Sekali lagi ini perbincangan kita sangat menarik ya bersama Ketua Sri Kandi ya, Sri Kandi GAN, Generasi Anti Narkotika Nasional Provinsi Banten, Ibu Haja Ais Roisatul Huriyah SAG. Nah, hari ini sebenarnya Ibu Ais ini nggak sendirian ya. Sebenarnya kita nih lagi ditemenin ya. Ditemenin tuh sama kita Bendahara GAN. Bendahara. Oke, Ibu Widi, kita ngobrol bareng nih ya, supaya memang bareng-bareng ya. Iya tuh. Dia yang sudah banyak berkecimpung dia di sini. Kita dia duluan tuh sama sebelum. Dia dulu di GAN itu dia dulu baru aku. Oke, Ibu Widi, silakan untuk bisa berpartisipasi bareng sama kita nih. Nah, bagi teman-teman serta sahabat-sahabat kita nih, silakan untuk bisa memberikan atensi serta pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ini. Kayaknya ada yang komentar deh, coba. Waduh. Pak Abdurrahman ini. Halo Bang. Kameranya goyang-goyang. Oh, kameranya goyang-goyang. Enggak, itu emang kebetulan Pak. Kebetulan lagi goyang kali. Karena memang ada Ibu Haja ya. Saking ada bunda ini ada Tante Widi Bang. Oke, silakan Ibu Widi untuk bersama-sama bareng. Nah, terima kasih juga nih Bu Pak Ardi Rahman atau Pak Abdul Rahman ya yang sudah menonton kita di kesempatan sore hari ini. Nih, kita sudah kedatangan. Silakan duduk Bu. Nah, Ibu juga punya banyak pengalaman nih. Semoga muat ya nih tempatnya. Waduh, Ibu Widi. Ya, nah terima kasih juga nih ada teman-teman kita nih, ada Iksan Nurdin, kemudian juga banyak nih ya.
yang sudah berpartisipasi di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah bertiga nih, enak nih. Ada Ibu Haja Ais, ada Ibu Widi. Ya, Ibu Widi nih, Widi. Nama lengkap, kenalan dulu dong, Bu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Widi dari Gan, Banten. Oke, Ibu Widi, ngomong-ngomong tadi Bu Haja udah bilang nih, kalau Ibu Widi ini sudah lama berkutat di BNN nih, di GAN, generasi anti narkotika ya. Udah berapa lama nih Bu? Ngomong-ngomong? Belum lama, baru 2 tahun. Nah, selama memang Ibu Widi melakukan sosialisasi dan gerakan-gerakan, hal menarik apa yang memang sudah dilakukan Ibu? Kalau yang paling menarik sih di saat kita sosialisasi di sekolah-sekolah ya, Mah. Kita itu menyampaikan bahaya narkoba kepada anak-anak SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi sangat antusias sekali dan kita semangat untuk menyampaikan bahayanya narkoba kepada mereka semua. Iya. Nah, kembali lagi Bu ke Ibu Haja Ais. Nah, Bu, tentunya ini narkoba ini menjadi salah satu musuh yang sangat luar biasa menakutkan bagi kalangan perempuan nih. Nah, Ibu sendiri kalau melihat banyaknya sosialisasi yang dilakukan, banyak gak sih ibu-ibu kita yang sudah mulai peduli tentang bahaya dari narkoba ini? Alhamdulillah ya. Dari kayak begini, kita di organisasi ya. Kita tadinya ada berapa orang Pro-Serikandi ya. Jadi alhamdulillah kita ajak juga karena tidak mungkin kita kepegang. Saya kadang megang di SMA mana, Tante Widi di mana, tapi kebetulan kalau Widi sama aku selalu berdua. Satu paket. Jadi banyak yang peduli dan banyak mereka WA aku, teh masukin aku, ya teh masukin aku, Bu, atau masukin aku, ya udah. Jadi alhamdulillah jadi berantai ya. Jadi saya WA tolong atau di WA ya. Ibu Widi nih, peran perempuan itu sendiri menjadi salah satu garda terdepan. Sepakat gak sih sebenarnya? Sepakat sekali, karena kita sebagai ibu, kita harus beritahu kepada anak-anak kita. Di saat kita mengetahui anak kita itu sudah pemakai narkoba, ini pesan banget ya. Pesannya. Tolong jangan dimarahi, jangan dipojokkan. Harus kita rangkul. Kenapa? Karena semakin dipojokkan, semakin dimarahi, akan semakin jadi. Jadi kita harus pelan-pelan, harus kasih tahu. Makanya saya ingin sekali nantilah suatu hari suatu saat saya akan sampaikan kepada para ibu trik-trik untuk menangani anak yang sudah memakai narkoba. Perlu dong sekarang juga nih. Perlu sih. Ini bagian daripada sosialisasi juga ya untuk para sahabat-sahabat untuk juga tahu bahwa memang trik-trik untuk ibu-ibu ya supaya memang anak-anaknya tidak kecanduan dari narkoba. Yang saya tadi katakan itu ke Pak Is, jadi jangan dimarahi betul kata Widi. Kita rangkul anak kita. Jadi kalau anak kita lagi bermurung ria gitu, ada apa gitu. Jangan justru kita lagi mau ngapain lo, marahin dan akhirnya dimarahin justru semakin menjadi ya. Betul. Gitu. Di saat mereka masuk ke usia remaja, mereka itu ingin sekali mengetahui semuanya. Maka kita sebagai ibu harus tahu jenis-jenis narkoba itu seperti apa aja. Di saat kita menemukan, kita nggak perlu panik. Contoh, menemukan seperti tembakau. Seperti tembakau itu belum berbentuk lin, itu namanya ganja. Menemukan obat-obatan terlarang, eksimer dan tramadol. Menemukan lagi yang seperti gula batu, itu sabu. Kita tidak harus memarahi anak kita. Kita perhatikan saja dulu, kita alihkan. Kita berpikir bagaimana caranya menegur mereka jangan sampai tersinggung. Karena kalau anak kita tersinggung, semakin jadi efeknya. Mereka tersinggung, mereka marah, dan akan menjadi-jadi. Kita alihkan. Yuk Kak, kita main musik atau kita olahraga. Itu salah satu juga. Atau teman-temannya kumpulkan di rumah. Kita kasih masukan rohani, kita kasih pengertian, tapi yang tidak menyinggung mereka. Itu triknya sebetulnya. Kalau kita marahi, kita pukul, mereka akan jadi.
akan jadi ya. Selalu mencari kesempatan untuk memakai gitu loh. Nah, Bu Hajah Ais sendiri nih ya, artinya memang berpengaruh nggak sih seorang anak itu yang mungkin di rumahnya broken home sehingga memang mereka itu malah menjadi-jadi? Iya. Itu yang paling banyak itu justru yang dari broken home itu. Dulu ya saya punya adik, punya temennya broken home. Dulu itu udah pemakai. Zaman dulu itu zaman 2000-an dah ya. Udah pemakai, makanya saya itu dulu saya jadi ketua tim PKK itu, makanya saya sering memberikan penyuluhan itu zaman dulu sebelum saya masuk ke organisasi yang berbaur dengan BNN atau dengan GAN gitu ya. Jadi saya udah lama juga saya berkecimpung karena keprihatinan itu dari saya melihat keprihatinan anak-anak temen dan teman-teman adik gitu intinya yang broken home ya betul. Jadi mereka itu pelariannya karena dia benci mamanya, benci bapaknya. Akhirnya justru harusnya ada kalau kita dari keluarga misalnya paman atau apa harusnya bisa merangkul mereka. Karena saya lihat dan saya baca di artikel itu di Indonesia tuh paling banyak yang pemakai narkoba itu ya broken home itu. Broken home. Iya. Nah, Bu Widi, kira-kira nih ya, menjamin gak sih seorang orang tua yang solihah gitu, dia bebas, benar-benar bebas dari bahaya-bahaya narkoba itu sendiri? Atau mungkin Bu Widi sendiri pernah mengalami ngelihat gitu kan, artinya memang orang tuanya memang baik, benar, tapi tetap kena gitu kan? Pasti ada. Ada ya. Bahkan justru anaknya lebih lebih menikmati karena orang tua ini terkadang tidak mengerti apa yang anaknya mau. Beliau asik dengan pendidikan agamanya, sementara si anak ini sebenarnya tidak suka. Jadi orang tua juga tidak boleh egois. Kita harus tanya anak kita ini sukanya apa, kesenangannya apa, dia buka gadget itu buka apa aja. Jadi kita itu harus posisikan diri kita bukan sebagai ibu, sebagai teman. Sebagai teman. Karena menjelang remaja, mereka itu mempunyai sifat yang sangat aneh sekali. Kita harus jadikan anak-anak itu teman. Gimana Kak? Udah kenal dengan siapa aja? Orang terdekatnya siapa? Karena saya punya pengalaman pribadi. Kebetulan anak saya cewek dan cowok. Sampai sekarang alhamdulillah menjadi teman. Dalam hal apapun kita tidak boleh dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, betul. Nah, balik lagi nih sama Bu Hajah Ais ya. Artinya memang di sini GAN ini berupaya untuk juga memberikan edukasi dan inspirasi bagi kalangan anak-anak muda ya. Nah, mungkin juga ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu. Ya, yang dikatakan tadi Kak Faiz sama Tante Bibi ya. Betul, tidak menjamin orang tuanya kiai atau bukan menjelekan itu bukan ya. Karena faktor lingkungan Kak Faiz. Kan belum tentu bapak ibunya itu walaupun sebagai ustadzah ngikutin kan. Kadang karena sekarang itu justru di kalangan pesantren dan di kalangan kiai juga sudah beredar itu Kak Faiz yang narkoba itu yang disebut asmat. Apa dia? Asap nikmat. Ya itu jadi itu Kak Faiz. Jadi faktor lingkungan juga mempengaruhi kenakalan remaja tentang narkoba ini. Luar biasa ternyata memang narkoba ini menyentuh semua kalangan ya gitu. Bisa jadi orang tuanya sibuk melakukan kegiatan positifnya, anaknya tidak kurus gitu kan. Apalagi yang broken home ya, tambah-tambah menjadi-jadi. Ternyata memang poin pentingnya adalah ketika memang orang tua itu menjadi seorang sahabat bagi anaknya ya. Betul, karena narkoba sudah bisa dipesan secara online. Pesan secara online. Bisa. Tembakau gurila. Makanya seorang ibu, seorang perempuan harus lebih pintar dari anaknya. Anaknya pintar Facebook, kita bukan berarti kita pengen itu, tapi kita di Facebook harus lebih pintar dari anak. Di medsos atau di
barang elektronik lainnya juga. Jangan anaknya anak kita kasih yang bagus, kita malah yang jadul, yang biasa doang itu kan, yang kecil itu misalnya. Malah anaknya dikasih yang bagus tuh sama ibunya. Itu menurut saya mah kita justru karena kita juga harus sama, harus lebih pintar justru. Jadi kalau anaknya punya IG, mamanya punya IG, Mas. Kita bisa kontrol kok, benar. FB kita bisa kontrol. Atau diparalelkan juga bisa. Bisa. Kita pakai laptop, anak kita pakai WA, itu bisa masuk semua obrolan dia itu. Obrolannya. Ya, jadi itu salah satu daripada kontrol sebetulnya. Itu trik kita maksudnya. Mudah-mudahan ya. Ibu-ibu juga bukan berarti kita di medsos. Kebetulan saya di medsos juga banyak berkecimpungnya di FB-nya BNN ya. Kita di grup-grup BNN, grup GAN juga banyak. Di grup yang lain juga saya masuk gitu. Jadi buat pengalaman, karena di situ kadang ada pengalaman, ada pemberitahuan gitu. Jadi bukan berarti saya main FB misalnya kan. Di situ di FB itu ada yang grup-grup BNN banyak banget gitu. Jadi kita justru belajar dari situ. Oh, ternyata bukan di daerah kita aja sebetulnya katanya. Di daerah yang lain juga sama. Jadi se-Indonesia ini, sedunia malah ini. Sedunia. Iya. Dan ini menjadi satu pelajaran penting ya. Oke, ternyata nggak kerasa 1 jam, tinggal satu kesempatan lagi untuk memberikan satu kesimpulan. Mungkin pertama dari Ibu Widya memberikan kesimpulan bagaimana peran perempuan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkotika ini. Silakan. Kesimpulannya begini, untuk para ibu jangan pernah berhenti untuk selalu mencintai anak dan keluarganya. Dalam arti sekarang ini sudah sangat banyak sekali narkoba. Ibu-ibu harus tahu semua jenis narkoba, bukan karena kepo ya. Harus tahu jenis-jenisnya dan harus tahu juga itu kenapa, seperti apa dan bagaimana. Di saat kita menemukan barang itu di rumah, anak kita pakai atau anak kita menyimpan, kita sudah tahu. Tidak perlu dimarahin ya ibu-ibu, anak kita sayang, kita bina, insya Allah anak-anak akan menjadi baik. Oke, itu kesimpulan conclusion terakhir dari Ibu Haja Eis. Saya Haja Eis Roisatul Huria, Ketua Serikandi GAN Banten, mengucapkan, sekarang kan kita mau Agustusan ya, Pak Faiz ya. Boleh kan mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-75 ya Kak Faiz ya. Mari wujudkan Indonesia maju dengan hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Mari bersama-sama kita mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari narkoba. Semoga ibu-ibu di Indonesia tidak ada yang nangis-nangis lagi karena anak-anaknya narkoba. Dan anak-anaknya semoga pada kuat, karena Indonesia harus dipimpin orang-orang yang hebat dan kuat tanpa narkoba. Itu Kak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata luar biasa ya perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, sahabat-sahabat serta teman-teman yang sudah menyaksikan kita di acara ngobrol penuh inspirasi bersama Haja Eis Roisatul Huria SAG dan juga Ibu Widi sebagai bendahara, mengenai peran perempuan menjadi garda depan melawan narkotika ya. Semoga ini menjadi salah satu edukasi terbaik untuk teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya untuk menciptakan Madrasatul Ula ya. Jadi ibu-ibu yang di rumah terus perhatikan dan juga jadikan anak kita sebagai sahabat kita, teman curhat kita, agar senantiasa anak kita menjadi nyaman, terhindar dari broken home dan terhindar dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik untuk kita. Dan saya mohon pamit undur diri, yang bertugas saya Faiz Firdaus dan juga Ibu Haja Eis Roisatul Huria beserta Ibu Widi. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak narkoba.